yang disebutkan alas roban itu bau. Bau kenapa tuh? Bau mayat. Hah? Bau mayat? Iya, kan banyak kan orang dibuang ke situ. Kalau Bu Suprati sekarang kabarnya ada atau Tinggal oh sudah almarhum. adeknya ada di Jakarta, di sana di Serang, namanya Pak Joko. Dulu kenek saya. Itu Garuda aja ya? Nah, sekarang naik kereta aja. Di zaman itu Bapak itu penumpang misalnya taruh deh 8 bis ya, Ya, sehari itu keisi semua? pol semua. Bener, berat. Berat ya? Berat. Ya. Untuk jadi pengusaha bis itu berat ya? Sudah satu unit aja 1 miliar sama pemerintah. Jangan salah, pemerintah lebih bagus itu karena lebih bagus, orang juga, rakyat juga mengikuti yang bagus. Kalau duit, kita udah jelas orang susah. Orang kaya juga perlu duit. Apalagi kita ya? Apalagi kita. Selagi hidup orang kalau belum lubang hidung pakai kapas, lihat duit. Iya. Nah, udah dijelin aja kapas, udah lubang hidung baru deh. Sadar. Ya mudah-mudahanlah ke depannya PO Garuda bisa lebih bisa dibilang lebih maju lagi ya. Berat. 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 Berat lain antara bos seorang bos sama yang lain, apa namanya, termasuk anak buahnya ataupun kerabatnya, dia tuh udah lain. Karena kalau bos itu sistemnya lain. Jadi ini hanya untuk sekedar bertahan aja ya. Kan mereka ya tinggal sisa aja. Sisanya berapa aja tinggal teki apakah dia bisa memegang terus apa enggak. Model seperti sekarang naik bis ke Jakarta, seandainya dari terminal mereka harus nunggu pol, seenggaknya paling sedikitnya 40 orang, sedangkan mencari penumpang itu susah. Nah, karena apa? Kereta sekarang yang mahir, tepat waktu, murah, tidak ada macet. Betul. Nah itu saya udah pikir ini bakalannya nggak bakal benar. Sekalipun lain juga bakalan nggak benar. Soalnya apa? Hambatan di perjalanan juga untuk mengganggu orang kerja. Hambatan-hambatan yang ada ya. Iya, seandainya sekarang masuk ke terminal, begitu nih. Jakarta, Priuk, baru 3 orang. Karena orang mau bawa 3 orang nggak mungkin. Nah, sedangkan kalau kereta tepat waktu jam sekian ada. On time lah Oh ya. iya, ada yang murah ongkos. Nggak macet. Nah itu. Itu hambatan untuk Nah, PO-PO yang lama bertahan ya. iya. Itu semua. Sekarang mah jangankan kayak di sini, ke Jawa juga begitu. Jangan dikira ke Jawa bagus, jelek sekarang. Kalau waktu zaman saya bisa 5 bus, 6 bus. Jogja 2, Solo 3, Madiun 2, coba. Itu Garuda aja ya. Nah, sekarang naik kereta aja. Di zaman itu Bapak itu penumpang misalnya taruh deh 8 bis ya, Ya, sehari itu keisi semua. pol semua. Wow. Jangan salah. Di Bogor isi, Cibinong, Cijantung, Banteng, belum di kota. Keisi semua ya. Nah, Beda dibanding zaman Nah, sekarang. Kereta, karena kereta itu tepat waktu. Kita juga nggak nyalain pemerintah. Iya penumpang pengen Nah, waktu ya. Betul. Saya bilang makanya apa? Makin lama ini bisnya yang makin hancur. Karena apa? Apalagi ada kereta yang sekarang ke Bandung. Iya. Sekalipun mahal tapi cuma 40 menit. Coba naik bus 3 jam, 4 jam belum tentu sampai. Ya mudah-mudahan nanti pemerintah kedepannya ada regulasi yang bagus lagi untuk pengusaha-pengusaha Nggak bisa. PO Tobis ya Pak ya. Nggak bisa. Susah ya. Nggak bisa. Itu sekarang yang diambil alih seakan-akan sama pemerintah. Jangan salah, pemerintah lebih bagus itu karena lebih bagus, orang juga, rakyat juga mengikuti yang bagus.
Masa kan dia harus ikut naik bis aja, sedangkan bis aja di terminalnya udah 2 jam. Tinggal kalau yang nggak tahu sih mungkin, wah aku punya bis kan duit ini, tapi kenyataannya berat. Berat ya. Berat ya. Untuk jadi pengusaha bis itu berat ya. Udah 1 unit aja 1 miliar. Minimal ya. Itu yang bekas aja 250 300. Itu yang bekas. Yang udah kepake 5 tahun 6 tahun. Ya itu. Masalah masalah transport mah. Sekarang dulu Lorena, bagaimana kurang Lorena. Top sampai di Bali. Sekarang mencedel karena apa? Pesawat sudah mulai murah. Orang terjangkau ke Bali naik pesawat. Kalau dulu mau nggak mau naik bis. Saya juga bawa mobil ke Surabaya, Jakarta Surabaya. 1 hari semalam sampai di berangkat saya dari jam 4. Di zaman itu 1 hari semalam. Dari jam 4 saya sore berangkat sampai di Surabaya jam 10. Kan belum ada tol. Betul, jam 10 tuh saya termasuk cepat. Dari jam 4 sore sampai di Jakarta Surabaya Jalan Bami ke stasiun Gubeng jam 10 pagi. Wow. Itu Surabaya sekarang kan naik pesawat, naik kereta cepat. Itu kendala untuk pengusaha-pengusaha bis sekarang lah ya Pak ya. Nah, Jadi tentunya bis harus punya inovasi ya, lebih berkembang lagi ya Pak. lebih berkembang juga. Kalau susah sekarang mah. Kalau nggak ngikutin zaman repot ya. Wah, nggak bisa sekarang mengikutin. Sekarang pemerintah bersaingi, bagaimana menyaingi pemerintah? Pemerintah sekarang udah punya Jakarta Bandung aja 40 menit. Ibaratnya gini, PO bis yang terdahulu atau yang ada sekarang udah nggak bisa mengandalkan nama besar aja ya. Nggak bisa, udah nggak bisa. Yang diandalkan ya sekarang cuma piknik aja. Para wisata ya. Ya, para wisata. Kalau yang ke pelosok itu baru bisa. Kalau namanya dari kota ke kota mah udah nggak bisa. Udah ada kalah sama pemerintah. Udah kalah sama pemerintah. Jakarta, Surabaya, Jakarta. Iya, lewat udara, kereta ya. Nah, iya. Banyuwangi, Cilacap, Wonosobo. Semua ada kendaraan, ada sepur. Dulu kan nggak ada. Iya betul. Makanya dulu kalau perusahaan angkutan hebat. Kalau zaman sekarang mah repot ya Pak ya. Orang capek di mobil juga rasa tersiksa. Sekalipun dia pakai AC ngelonjor juga masih was-was. Iya ya. Waktu yang paling penting sih ya Pak. Saya dulu di Jakarta juga dalam kota bawa Tanah Abang, Banteng, Tanah Abang, Kebayoran, Iya. Priuk. Dulu waktu ke itu Pak, ke Madiun itu kru berapa orang tuh Pak? Dua aja saya. Ya kadang-kadang 3, kadang-kadang supirnya 2, naik 1. Kadang-kadang ya sendiri. Sendiri? Sendiri. Engkel? Iya, sendiri sama naik 1. Udah. Wow. Dulu jarang mobil AC, mana setirnya berat-berat. Belum itu. Oh, saya kan dulu kan jalan Pantura. Banjir ya. Waduh, itu pemanukan sepanjang jalan Indramayu. Wow. Naik juga jalan kaki, ngikutin itu jalur jalan supaya jangan kena terprosok. Tapi seru ya Pak kenangan di zaman itu ya. Wah, Seru ya. seru tapi serem, tapi sedih. Sedihnya kalau udah kena banjir, macet udah 3S ya berarti ya. Seru, serem, sedih. Seremnya kenapa tuh Pak? ya seremnya waktu itu bener. Udah kalau nyalip orang itu udah sembari
cemerut karena kendaraan tuh mobil di jalan rusak. Truk-truk tuh begini pelan ke gunung kita kan memaksa. Bisnya mau dipindahin nih teman-teman. Seru ya di siang hari ini ya. Kita ngobrol-ngobrol nih sama Pak Sumantri, salah satu senior yang ada di PO Bus Garuda ini. Wow, mau dipindahin nih teman-teman. Ya, kebetulan aja ketemu saya. Iya ya, saya beruntung ya Pak ya. Jadi nggak sia-sia kerja tuh ada sia-sia. Betul, jadi ada sejarah dan cerita yang akan diceritakan ya. Iya. Wah, nah kalau yang di ujung sana nih Pak, ini lagi dicat atau perbaikan? Itu dia tadi malam dia ngeliwat sedang berjalan di dekat-dekat perumahan kalau nggak salah ada lubang yang tertutup air. Oh, jadi Sehingga- gasruk ya? Nah, begitu tuh masuk ke lubang ini kena rumah orang. Oh, jadi pecah ya? Iya. Ini teman-teman kacanya pecah yang ini ya. Nanti kita lihat ke gudang teman-teman. Bawa bis. Tahun 64 itu ya? Iya, saya tuh udah bawa bis ke Jawa, ke Jogja, Solo. Termasuk legion pertama lah ya? Lah iya, saya tuh itu waktu itu merek perusahaannya 4848. Nomor telepon Dipakai di nama dipakai bis. untuk bis 48 Tahun tahun 63. sebelum G30S lah ya? Itu saya udah nginjek Jogja Solo, muter kalau jalan siang hari sampai di Solo itu jam 7 malam. Besok pagi berangkat lagi, pagi jam 4 jam 5 jemputin dulu orang-orang yang mau ke Jakarta, bawa ke Jakarta. Jadi teman-teman, Pak Sumantri ini salah satu perintis ya dari Bogor ya teman-teman ya. Perintis untuk trayek PO Bus Garuda lah ya. Bukan Garuda, sebelum Garuda, sebelum Gaya Baru. Sebelum Garuda, sebelum Gaya Baru, Saya udah bawa lagi itu 4848. 4848. Iya. Tahun 63-64. Iya. Kadang-kadang saya ketemu di mobil kadang kosong di Kendal semua itu lagi kebakaran PKI. Wow. Pak Sumantri sudah merintis ke Jawa Tengah, Jawa Timur. Iya. Wow. Sampai Berarti saya di Tegal kadang-kadang disetop sama polisi. Kadang-kadang saya salah jalan. Nih, begitu dia caranya toh pakai kendaraan, pakai senjata. Periksa semua mobil. Ada apa di dalam kolong mobil. di zaman itu. Nah. Karena waktu itu zaman PKI. Oh iya, lagi ketat lah ya. Nah, Wah. jadi dikenal semua itu di perjalanan itu kadang-kadang api, nggak ada bakar rumah. Dia yang disebutkan alas roban itu bau, Bau kenapa tuh? bau mayat. Hah? Bau mayat. Iya, kan banyak kan orang dibuang ke situ. Jadi kalau ngelewat bau. Kayaknya di situ sekitar jam 2, jam 3. Subuh. Iya. Kadang-kadang kita berkonvoy sama teman saya yang namanya si Muarmi, satu orang Padang, terus si Tobing orang Batak. Teman-teman saya banyak, Trisno. Waktu itu bawa tahun 64 tuh. Ah, Banyak itu, Murdianto. wow, ini benar-benar. Jadi yang PO Garuda ini Bapak teh 4848 Gaya Baru. Gaya Baru dulu, 48 dulu. Ah, Baru Gaya Baru. ah. Baru ke Garuda. Ini yang ketiga ya, Pak ya. Dan di PO Garuda inilah sekarang Pak Mantri udah 50 tahun ya, Pak. Wow. Jadi teman-teman di
era Pak Sumantri itu merintis Bogor Madiun, ternyata PO-PO bus yang ada di zaman itu belum banyak ya Pak ya? Belum. Baru ada berapa PO? Unit. Baru 4 PO. Perusahaan. 1 Gaya Baru, Gaya Baru, 2 Pemuda Express, Pemuda Express, Bumi Hamka, Bu- Angkatan Laut punya, Bumi apa? Bumi Hamka, Bumi Hamka. sama satu lagi LTH. Jadi di zaman itu baru itu aja bus yang ada. Itu. Yang kayak zaman-zaman sekarang tuh mungkin maaf beberapa PO yang masih ada sekarang belum ada tuh berarti. Belum ada. Limek itu belakangan datang. Limek Oh. Bogor Jaya itu belakangan. Masih belakangan. Ya, cuman ada Bogor Jaya tapi nggak sampai ke Jawa. Limek juga ada tapi Ini khusus untuk trayek Bogor Madiun ya. ya Bogor Jawa lah. Bogor Jawa Jawa. Tengah, Jawa Timur. Kalau bus Jawa Tengah atau Jawa Timur sendiri yang masuk di zaman itu ke Jakarta nggak ada, belum ada. nggak ada. Jadi masih murni Ya dari Bogor. bus dari Bogor ya, Bogor Jakarta lah ya. Jakarta. Belum ada. Wah. Berarti bus yang Pak Mantri bawa dulu namanya Gaya Baru. Ya sebelumnya saya bawa 4848. 4848. Nah, itu baru ke Gaya Baru. Jadi yang masuk ke Madiun itu waktu itu baru ada 4 PO, Ya. termasuk Gaya Baru. Madiun juga belum belakangan, tapi saya udah langsung Surabaya. Gaya Baru saya langsung Surabaya. Kalau Madiun tahun-tahun berapa tuh Pak Nah, dibukanya? Madiun itu belakangan ya ini tahun 70-an. Tahun 70-an ya. Ya, 71 72. Wow. Jadi benar-benar perintis Pak Mantri teman-teman untuk trayek Bogor Jawa Tengah Jawa Timur ya. Bersama dulu tandemnya driver yang perempuan ya, Ya, Bu Suprapti. Kalau Bu Suprapti sekarang kabarnya ada atau meninggal. oh sudah almarhum. Adeknya ada di Jakarta di sana di Serang. Namanya Pak Joko. Dulu connect saya. Jadi memang di zaman Bu Prapti bawa bus Garuda itu langsung berpasangan sama Pak Mantri. Iya. Supir 1, supir 2 lah ya, istilahnya ya. Eh. Sama kenek 1. Nah di zaman itu Bu Suprapti bawa busnya gimana Pak? Iya, gagah juga. Gagah juga, bisa ngebut. Iya, ngeliatin saya begitu ya dia juga harus. Karena saya Kenapa dipasangin sama Pak Mantri waktu itu? ya kita juga sembari ngawasin, namanya juga perempuan. Baru ya. Iya. Wow. Sampai dia terus dia pernah pindah ke perusahaan lain, dia tabrakan maut di di Pemalang. Oh pas pindah dari Garuda itu, Ya, dia sama pindah ke PO lain. si siapa orang suaminya itu Batak, siapa ya namanya. Oh suaminya orang Batak. Dia senengnya sama orang Batak. Wow. Kalau sedikit cerita Pak untuk Bu Suprapti ini dulu orangnya gemuk atau gimana? Enggak. Pakai tato apa? Sterak ya? Sterak aja. Seperti orang laki mah kayak stabil gitu. 5 tahun lah ya berarti ya di Garuda ya. Ya kurang lebih lah. Pada tahunan pada kerja sini mah. Iya ya Pak ya. Terutama Pak Mantri. Ehunya itu. Sehu ya. Iya, sehunya. Sehu. Nah kita masih berada di garasinya PO Garuda hingga sore ini ya teman-teman ya. Nah ini Pak Agus ya. Ini masih bisa dibilang belajarnya dari Pak Mantri ya. Oh enggak ada lagi dari atasan saya. Kita itu mau bisa sakit itu atau harga yang sakit itu mah karena mau paman. Pak Agus ya teman-teman ya. Jadi tandemnya Pak Mantri, Pak Agus lah di sini untuk bagian mesin ya. Ya sekarang mah. Ada lagi satu Pak Andi. Pak Dulu Andi. bekas kenek saya kenek, tapi saya bimbing sampai akhirnya jadi montir. Ini tadi pojok sini ada 2 atau 1 nih bus Pak? 1, 2 di ujung sana. Yang satu lagi nggak? Udah nggak jalan ya. Mau diganti dulu mesinnya.
Ini lagi mau masang kacanya atau diukur nih Pak? Iya, harus dimal dulu. Karena kalau kita mau cari kaca begini, kemana larinya? Ke Kalasori. Udah susah ya. Apalagi ini kan kacanya masih punya RS ya. Iya. Pak Mantri, saya boleh izin ngeliat ya? Silakan. Lihat kacanya ya. Nih teman-teman, kita lihat dulu ya. Ini lagi diukur ya Pak Mantri ya. Dimal. Dimal. Nah ini tadi yang diceritain sama Pak Mantri ya. Jadi busnya kena lobang, akhirnya ngerebah begini dia. Jadi bagian kaca belakang itu kena ke rumah ya. Bodi sudah di-upgrade ke JB3 ya teman-teman ya. Sudah pakai selendang Setra loh ini. Di luar emang kurang. Pak. Punten ya Pak. Kang. Lagi ngukur kaca ya. Ngemal namanya, mal. Nah ini dia sudah pakai selendang Setra ya. Ini ya. Ya upgrade ke JB3. Ini dia. Tapi ini bagian apa, selendangnya ini sedikit beda ya dibanding yang saya lihat ya. Nih. Ini masih yang keluaran JB3 pertama atau yang terakhir? Teman-teman bisa bantu berbagi ya di kolom komentar ya. Biasanya kan dia yang ada list seperti ini aja ya, di bando ya. Enggak seperti ini. Ini kan ada kayak semacam ada lengkungan ya dia ya. Kawal sudah JB3. Dan ini bus yang sudah tidak beroperasi, yang tadi diinformasiin sama Pak Mantri ya. Ini masih asli bodi Rahayu Sentosa nih teman-teman. Nah untuk bus yang satu ini yang sudah di-upgrade ke JB3, ini khusus untuk para wisata ya. Masih cakep bisnya teman-teman. Udah ada teloletnya tuh. Telolet. Selendang Setra JB3 ya teman-teman ya. Ini mirip selendangnya yang ada di HLS 133. Oh kalau kacanya dia harus dicetak dulu ya Pak ya? Iya. Nggak kalau beli jadi nggak ada dia? Enggak ada. Oh. Kalau sorry juga begini. oh diukur dulu, dicetak dulu ya, baru dipesan. Pesan ke pabrik. Kaca bawaan bodi Rahayu Sentosa ya? Cuman bodi udah dirombak ke JB3 nih teman-teman. Makan bodinya udah makan. Udah bodi awalnya mah tetap RS ya. Betul. Nih kacanya tinggal dicetak nanti teman-teman. Pak makasih ya. Pak makasih. JB3. Bagus izin ya. MHD ya. Tapi ini nggak jalan, tapi mesinnya masih ada ya.
Udah berangkat nih Pak. Iya, itu uang beli kaca. Duitnya ada. Ayah, Pak. Ya, maaf ya. Ya Pak Mantri, makasih. Jadi di PO Bus Garuda, Pak Mantri ini dipercaya untuk bagian maintenance atau kepala bengkel lah ya. Bisa dibilang ya, kepala bengkel yang ada di PO Bus Garuda ya, untuk pembelanjaan spare part dan yang lain-lain itu harus sepengetahuan beliau lah tentunya. Ini ruangan Pak Mantri ya di sini ya. Pak Mantri, makasih ya. Ya. Sama-sama. Ya. Pak, makasih. Sehat-sehat ya, Ya, Pak ya. Tadi tuh lumayan lama juga ya ngobrol sama Pak Mantri ya teman-teman. Saya di belakang. Saya kesini tadi jam kurang lebih sekitar jam 1 siang. Sekarang sudah jam 15 lewat 26 menit ya. Dikurangi 10 menit. Nah, suasana di depan garasinya PO Garuda seperti ini teman-teman. Ini Jalan Raya Sukasari ya. Atau mungkin dulunya dikenal dengan Sangrila. Sangrila ada di sana ya teman-teman ya. Nah, untuk alamatnya ada di sini. Ini dia alamatnya. Pak, izin ngambil alamat ya. Ini alamatnya nomor 112 ya teman-teman ya. RT 02 RW 01 Kelurahan Batu Tulis, Bogor Selatan. Ini alamat garasi PO Bus Garuda ya. Di depan ada 2. Ini yang khusus bus pariwisata ya. Ini yang pariwisatanya ada 2 yang sudah di-upgrade ke JB3. Ini 1 sama yang kacanya pecah di belakang ya. Untuk busnya sendiri PO Garuda sekarang ada kurang lebih sekitar 15 unit lagi tersisa ya teman-teman. Ini sisanya ada yang ngelain untuk Bogor Tanjung Priuk. Itu naiknya dari Ciawi ya mereka ya. Startnya itu dari Ciawi. Ini Om Nano. Oh, lumayan macet ya Om. Berapa? Lumayan macet. Oh iya. Udah kayak bulan puasa. Ada 2 bulan ya nggak ketemu ya? Enggak. Ada 2 bulan ya. Ada 2 bulan. Tapi sehat ya Om Nano ya. Alhamdulillah. Sehat selalu lah, yang paling penting sehat dulu lah. Kalau duit, kita udah jelas orang susah. Orang kaya juga perlu duit. Apalagi kita ya. Apalagi kita. Sebab selagi hidup orang kalau belum lubang hidung pakai kapas, belum duit. Enggak? Iya betul. Ah, udah dijeleng legang kapas, udah lubang hidung baru deh. Sadar. Manusia. Betul. Wow, ini lumayan macet nih teman-teman. Padahal ini belum jam bubaran kerja ya. Ini baru jam tuh 15 lewat 29 menit. Ini tiap hari Om Nano macetnya? Enggak sih, hanya karena hari libur aja. Tapi dia kalau di sini jam-jam tertentu. Disebut jam tertentu tuh kalau bisa jam 4 pulang kerja. Kalau siang hari mah jarang. Jarang ya. Ya mungkin udah kalau pasar udah pindah sih, mungkin ada kemajuan di sini. Pasar yang Belakang ini kan? oh, emang pasarnya masih ada yang belakang Sangrila? Enggak, pasar ini kan lagi dibangun. Oh. Karena pasar Bogor udah tutup ya. Justru itu, jadi mau bikin kuburan.
Kuburan. Mau dibikin Kuburan. serius Karawang. Iya, yang 2 miliar satu orangnya. di Pasar Bogor? Iya. Yang bekas Mall Plaza Bogor? Betul, belakang. Kayak di Kerawang kan 1 M. Iya, itu dibikin jadi pemakaman umum. Belakang umum. Wow. Iya. Jadi mayat lihat kubur raya bisa. Oh benar. Ini serius Om? Iya. Coba aja dengar. Wah. Jadi ada plaza dulu teman-teman di Jalan Raya Surya Kencana ya, tepatnya itu namanya Plaza Bogor kan? Bukan Pasar Plaza. Ini Iya. Sukasari Plaza. Awalnya Pasar Plaza karena ada ekalos, BTM jadi Lebih duluan Sukasari Plaza atau Plaza Bogor? duluan ini ya tuh. Baru Plaza Bogor yang di sana ya. Iya. Jadi plaza yang pertama ada di Bogor ini salah satunya Sukasari Plaza sama Internusa dulu. Plaza dulu. Su- Pasar Plaza karena sepi, rame di sini pengunjung, kepegat sama ratu ekalos. Ekalos ya, Ekalokasari Plaza ya. Ya. Pindah lagi ke sana BTM, kenal lagi. Pindah lagi jam 2, habis lah. Ya, jadi ini teman-teman ini kalian bisa lihat ya di ujung sana ada bangunan ini tuh. Ini mau dibangun apa ini Om? Yang mana? Yang itu yang ada banyak bangunan. Itu kan pasar bertingkat. Oh pasar bertingkat. Ini di bawah pasar biasa, tengah ke bawah yang atas mungkin bang saya. Jadi itu dulu bekas Sukasari Plaza ya. Iya, isinya. Terakhir tahun 2020-an masih ada lah ya. Ya 2000 Covid udah Iyalah, bersih 2020 dia. lah terakhir berarti. Udah bersih, udah nggak ada barangnya, tapi rukonya masih ada. Masih ada ya. Nah ini di sini sepanjang jalan ini teman-teman itu kalian masih ada tuh, lihat tuh agennya bus raya ya. Ini sepanjang Jalan Raya Sukasari ini, di sini banyak agen-agen bis malam ya teman-teman ya. Sekarang masih banyak bus-bus malam yang masih ngetem di sini Om. Karena udah lama paling lama sengaja. Bus apa yang masih suka ada di sini? Ya macam raya, Raya, harta. Gunung Harta. Nah, mereka kan masih punya agen di sini. Kalau nggak diambil, Sayang. bukan sayang lagi ya. Ntar konsumen pada hilang. Iya betul. Karena di sini orang-orang taunya beli tiket di sini ya. Satu itu keduanya kan asrama yang pulang kampung. Oh iya betul, asrama Primob ya. Pulang di kampung. Iya betul. Jadi di sini masih ada ya teman-teman bus yang masih ya tapi ngetemnya nggak lama ya, setengah jam. Bus Raya Gunung Harta ya. Oh iya Nusantara saya masih pernah lihat ya teman-teman di sini ya. Oke, jadi di sore hari ini itu dulu informasi Pangadang Official, lanjutan dari info bus legend dari Kota Bogor yaitu garasinya PO Garuda. Terima kasih ya buat teman-teman semua ya. Sampai berjumpa kembali di liputan Pangadang Official yang selanjutnya. Salam terbaik selalu dari Pangadang Official. Salam hormat, salam sehat, salam sukses selalu. Om Nano, terima kasih ya.